Inovasi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Selamat siang Ibu. Selamat siang ya. Mohon maaf nih Ibu, karena Ibu selaku dari Kepala TK Pertiwi 3 Sokalera, saya di sini sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak di mana nantinya saya akan mengadakan diseminasi atau seminar. Saya memohon izin dan memohon dukungan Ibu, baik fisik, baik moral, material, dalam kelancaran saya dalam melaksanakan diseminasi penyebaran budaya positif yang nantinya saya akan melibatkan rekan-rekan guru antar TK nih Ibu, mengingat TK kita hanya 3 orang. Saya akan mengundang dari TK Pertiwi 1 Sokalera, TK Pertiwi 2 Sokalera, TK Pertiwi 1 Tangerang, TK Pertiwi 2 Tangerang, dan terakhir juga saya akan mengundang dari TK Asia. Mudah-mudahan Ibu dapat mendampingi saya. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan untuk kegiatan diseminasi yang akan saya lakukan. Kami mendukung acara panjenengan, monggo dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga acara tersebut akan dapat bermanfaat bagi TK kami terutama dan bagi TK rekan-rekan yang diundang pada saat itu. Monggo saya dukung dan saya support. Semoga acara dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan. Amin. Terima kasih Ibu atas dukungannya. Iya, sama-sama. Surat Al-Kafirun 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita diberikan kesempatan, kenikmatan, dan kesehatan untuk dapat berkumpul bersama dalam acara pengimbasan penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Nursri Haryati. Tak lupa sholawat dan salam selalu kita tujukan kepada junjungan kita Habibullah Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala TK Pertiwi 3 Sokawera, yang ketiga inti, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima kesimpulan, dan yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Saya harapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala TK Pertiwi 3 Sokawera. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada Kepala TK, rekan-rekan Kepala TK yang saya hormati, dan kepada rekan-rekan guru yang saya banggakan. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak sekali kenikmatan, nikmat sehat terutama dan nikmat sempat, sehingga kita dapat bertemu berkumpul di TK Pertiwi 3 Sokawera ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berdiri di sini hanya mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua dalam acara pengimbasan penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh guru kami Bu Sri Nur Haryati, CPG Angkatan ke-7. Silakan untuk ibu-ibu semua, monggo diikuti acara ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apa. Mungkin hanya itu dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan pada pembawa acara. Terima kasih kepada Ibu Kepala TK Pertiwi 3 Sokawera atas sambutannya. Yang selanjutnya adalah acara inti, yaitu pengimbasan yang akan disampaikan oleh Ibu Nursri Haryati dengan judul mengenalkan pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif di sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala TK Pertiwi 3 Sokawera, Ibu Warsim SPD Awud, yang kami hormati dan tentunya saya banggakan, Ibu Kepala dan rekan-rekan guru yang bersedia meluangkan waktu keikhlasan hatinya untuk dapat bertatap muka dan hadir dalam acara yang sejatinya harus saya lakukan dalam pendidikan saya di guru penggerak. Di sini saya akan melakukan aksi nyata yang menjadi tuntutan dari pendidikan tersebut. Saya akan mencoba berdiri di sini tidak sebagai menggurui kalian. Kita belajar bersama, berkolaborasi bersama untuk mengenalkan pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif di lingkungan TK Pertiwi 3 Sokawera, baik di TK-TK yang lainnya juga. Sejatinya konsep utama modul penerapan budaya
positif adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Dan keenam, keyakinan kelas. Serta ketujuh, segitiga restitusi. Kita akan membahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Sejatinya, pembelajaran dengan paradigma baru dicanangkan berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan pada tahap perkembangan anak yang berbeda-beda, agar terbentuk perilaku anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu hebat sekalian, masih ingat apa saja 6 dimensi profil pelajar Pancasila? Berpikir kritis, kolaboratif, kreatif, gotong royong, berkebinekaan, global mandiri, bernalar, kritis. Alhamdulillah ya, rekan-rekan hebat sudah hafal semua. Dan insya Allah nantinya dengan adanya pembebasan seperti ini kita bisa menerapkan sedikit demi sedikit di TK kita. Disiplin positif. Apa yang ibu pikirkan tentang kata disiplin? Coba direnungkan. Mendengar kata disiplin, apa yang terbersit di hati dan pikiran ibu-ibu sekalian? Mematuhi peraturan. Mematuhi peraturan. Taat. Tepat waktu. Masya Allah, betul sekali. Dan di sini disiplin itu betul patuh, takut, dan pastinya ada rasa ketidaknyamanan. Itu pasti atau tidak, Ibu? Pasti. Maka dari itu, dengan adanya pendidikan guru penggerak, disiplin itu kita bergeser, kita tambahkan dengan adanya kata positif. Karena sebagai pendidik kita memang mengharapkan agar anak berperilaku disiplin sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang universal yang diterima di lingkungan sekolah maupun di masyarakatnya. Adapun disiplin positif adalah cara penerapan disiplin tanpa digarisbawahi ini, tanpa adanya ancaman atau hukuman. Nah ya, diwujudkan juga dalam sebuah pembiasaan baik yang pada akhirnya akan membudaya di lingkungan sekolah sehingga memunculkan motivasi intrinsik atau yang ada dalam diri. Jadi guru sudah tidak perlu ngoprak-ngopraki untuk disiplin, tetapi mereka sudah ada kesadaran diri untuk melakukannya. Seperti itu nih, itulah penjabaran tentang disiplin positif. Adapun penerapan disiplin positif yang tidak sesuai, yang pertama hukuman. Hukuman itu sangat tidak dianjurkan dalam pendidikan calon guru penggerak di sini. Karena yang pastinya hukuman itu yang pertama menyakitkan. Yang kedua pasti juga akan mempermalukan anak itu sendiri dengan adanya hukuman. Yang ketiga, anak menjadi takut. Akan takut apa tidak, Ibu? Pasti takut kan? Mereka juga tidak akan berani berkata jujur. Nantinya apa? Kalau jujur akan dihukum. Padahal dunia sekarang itu sudah krisis kejujuran, krisis moral. Jadi kita harus benar-benar belajar menggali anak agar bersifat positif. Dan mereka juga akan hilang kepercayaan diri karena sudah dihukum, mereka malu. Bahkan yang lebih parah lagi bisa tidak sekolah. Nah ya, mudah-mudahan kita dengan adanya seperti ini kita mengurangi hukuman kepada anak-anak. Dan yang terakhir, timbul rasa dendam. Kenapa? Jika hukuman itu dilakukan setiap hari dan terus-menerus, mereka akan merasa hatinya tertekan, pikirannya juga akan emosi. Suatu ketika jika
bertemu dengan guru yang ditakutkan akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Tidak ingin seperti itu, Ibu? Iya. Dan yang kedua juga yang tidak sesuai penghargaan. Penghargaan di sini menurut ibu-ibu sekalian baik atau tidak? Yang selama ini, kalau jujur sebelum saya di pendidikan guru penggerak, saya mengategorikan penghargaan itu kategori baik. Nah, baik ya. Tetapi sebenarnya itu tidak begitu baik, tidak sesuai. Karena dengan adanya penghargaan akan menurunkan kualitas anak. Mereka akan dengan berbangga diri, saya sudah di atas. Saya sudah berhenti untuk berkreasi. Padahal di bawah masih ada anak-anak yang lain ingin mencapai posisi dia yang sudah di atas. Yang kedua juga penghargaan. Kenapa tidak sesuai dengan penerapan disiplin? Karena mematikan kreativitas anak. Anak menjadi berhenti, sudah berbangga diri, berkesinambungan dengan nomor 1. Dan yang ketiga, mengurangi motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu motivasi dalam diri. Dia itu akan melakukan suatu kegiatan atau perbuatan pasti mengharapkan imbalan. Nah, jadi itu mengurangi motivasi. Aku dapat piala, aku dapat sertifikat, arahnya ke situ, itu pasti. Nah, setelah itu penerapan disiplin yang dikatakan berhasil. Nah, konsekuensi penguatan ini memang terjadi jangka pendek, tetapi berkesinambungan. Nah, setelah itu anak jadi menghargai adanya peraturan. Dan anak juga diberikan waktu untuk merenungi sebuah kesalahan. Setelah itu, yang paling tinggi tingkatannya dalam penerapan disiplin adalah restitusi. Di sini, restitusi itu kita sebagai guru fokus pada pemecahan masalah yang nantinya akan berdampak pada jangka panjang. Yang selanjutnya adalah menghargai dirinya dan orang lain. Dan yang ketiga, pemegang kontrol diri. Karena sejatinya mau berubah ataupun tidak itu tergantung diri sendiri. Dan yang terakhir itu bersemangat untuk memperbaiki kesalahan dengan adanya restitusi. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi, siapa yang tahu apa itu motivasi? Dukungan. Masya Allah, betul, dukungan. Dukungan yang apa? Positif. Masya Allah, betul, dukungan yang positif yang ada dalam diri. Nah, sekarang di sini kita akan mengetahui bahwa dengan adanya motivasi dalam diri, dukungan positif, kita itu akan berbuat sesuatu disiplin itu dalam diri, bukan dari faktor luar. Ada 2 kategori. Yang pertama ekstrinsik dan yang kedua intrinsik. Nah ya, dorongan dalam diri untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Kadang kita disiplin itu yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jujur ya, kita sebagai pendidik pasti kadang-kadang melakukan berangkat tepat waktu karena semata-mata takut dihukum, tidak enak kepada kepala sekolah. Ya, mudah-mudahan yang lainnya tidak nih. Dan itu masih kalau masih ada pemikiran kita takut dengan kepala sekolah, kita takut jadi omongan rekan guru lainnya, rekan sejawat, itu motivasi ekstrinsik dari luar ya. Dan untuk disiplin yang mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kita melakukan disiplin karena berpikir ada imbalannya. Nah, ini sangat tidak dianjurkan juga. Pengen disiplin biar dapat piala jadi guru teladan. Siapa yang seperti itu? Tidak nggih? Nah, ya, mudah-mudahan tidak ada lah di sini. Itu juga kategori motivasi ekstrinsik.
Dan yang terakhir adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Karena sejatinya disiplin itu sudah terbentuk dalam diri. Baik ada kepala sekolah, baik ada korwilcam, baik ada ibu pengawas, ataupun tidak ada beliau-beliau, kita sudah tertanam dalam diri untuk melakukan sikap disiplin. Karena disiplin itu melatih sikap apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap apa? Waktu, terhadap diri sendiri. Jadi ini disebut motivasi intrinsik. Nah, seperti itu. Kebutuhan dasar manusia. Sejatinya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, cenderung ingin menjadi pemimpin atau kebebasan. Yang kelima, akan melakukan sesuatu yang disenangi. Yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup seperti contohnya apa saja ibu bapak sekalian? Contoh untuk kebutuhan manusia bertahan hidup? Makan, minum, apa lagi? Pakaian, kesehatan, ya, bereproduksi. Itu juga salah satu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kasih sayang, merasa diterima baik di lingkungan keluarga, teman, dan masyarakat di mana dia bergabung. Kadang sekarang itu banyak anak yang mengalami frustasi karena apa? Mereka tertolak di lingkungannya sendiri. Dari itu kita sebagai pendidik seyogianya ya kita mengayomi, kita memberikan penjelasan kasih sayang, memotivasi anak agar bisa bergaul di mana dia berada. Penguasaan. Nah, penguasaan ini cenderung ingin diakui, ingin menjadi pemimpin. Biasanya orang-orang yang seperti ini kebutuhan dasarnya itu sistematis dan akan kecewa jika terjadi sebuah kesalahan. Ini cenderung ke penguasaan. Dan yang keempat, kebebasan. Kebebasan itu kita sebagai manusia punya upaya untuk mandiri, mampu mengendalikan arah hidup kita sendiri. Nah, yang keempat, melakukan apa yang kita disenangi. Kita kalau sudah melakukan sesuatu yang kita senangi, pasti akan dilakukan dengan apa, ibu bapak sekalian? Dengan bahagia, senang hati, totalitas. Itu sudah pasti ya. Selanjutnya adalah pendekatan restitusi. Nah, upaya untuk menanamkan disiplin pada murid, kita harus menggunakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Gosen 2004. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan. Kadang-kadang itu berbeda dengan hukuman ya. Hukuman tadi untuk menebus kesalahan karena dia telah melakukan kesalahan, tetapi untuk memperbaiki. Restitusi itu sebuah tawaran juga, bukan paksaan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Kenapa ini dibilang tinggi tingkatannya? Karena kita guru akan menguatkan dan fokus pada solusi kenapa anak melakukan ketidakdisiplinan. Nah, memperbaiki hubungan baik antara teman dan guru. Dengan adanya restitusi juga mengarahkan anak untuk mengenal dirinya. Dan yang terakhir, fokus pada karakter yang berbeda-beda dengan keunikan yang sama. Penerapan dalam restitusi, saya ambil contoh merebut makanan. Nah, restitusi konsekuensi
konsekuensi dan hukuman. Untuk restitusi, guru akan menanyakan keyakinan kelas dan membantu anak untuk menyelesaikan masalahnya. Guru juga akan terbuka dan anak menghargai diri sendiri serta orang lain. Untuk konsekuensi sendiri dalam penerapan disiplinnya, guru memberikan konsekuensi jika anak itu sudah merebut makanan dengan mengganti makanan tersebut. Guru tegas dan siswa akan taat kepada aturan. Yang terakhir ini hukuman yang tidak dianjurkan untuk kurikulum sekarang ini. Guru menghukum anak berdiri dengan satu kaki, guru emosi dan siswa menjadi takut. Yang selanjutnya posisi kontrol restitusi. Nah, posisi kontrol restitusi yang harus guru terapkan itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, apa coba rekan-rekan hebat? Penghukum. Apa lagi? Ya, selanjutnya suaranya mana? Teman. Pemantau. Manajer. Itu posisi kontrol 5 yang harus kita terapkan dalam mendisiplinkan anak. Yang pertama penghukum. Biasanya diidentik dengan kata-kata taatilah peraturan dan berdirilah dan berlarilah, ya, dengan satu kaki, dengan yang sifatnya fisik menyakitkan, itu penghukum. Nah, yang kedua pembuat rasa bersalah kepada anak. Biasanya kita mengucapkan kata harus berapa kali bu guru bilang, kamu selalu datang telat, kamu selalu berlarian di dalam kelas, apa kamu tidak kasihan? Bu guru dimarahin loh, kepala sekolah. Bu guru yang dimarahin, kamu yang berlarian. Dikiranya bu guru tidak bisa mengkondisikan. Ini membuat rasa bersalah kepada anak. Yang ketiga, teman. Posisinya teman, ayolah duduk yang rapi dan kerjakan tugas dengan baik. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Jadi anak dan guru itu seperti teman. Cenderungnya apa? Seperti teman itu jadi anak tidak apa? Nah, tidak menghargai ke guru. Gampang wis dimaafna iki, ngisuk maning. Aduh, itu yang bahaya kalau ngisuk maning. Dan yang keempat pemantau. Pemantau itu peraturan. Ya, peraturan sudah kamu langgar dan konsekuensinya kamu tidak istirahat karena kamu sudah berlarian di dalam kelas. Pasti itu ada konsekuensi dari kita sebagai pemantau jika posisi kontrolnya. Dan yang terakhir adalah manajer. Manajer itu apa? Manajer itu yang paling tinggi tingkatannya dalam posisi kontrol. Karena apa? Akan memberikan sebuah tawaran. Sudah tahukah kesalahan kamu itu apa? Nah, sudah berlari-lari, berarti upaya apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan berlari-larian di dalam kelas? Saya akan duduk rapi, saya akan berlarian saat jam istirahat atau saat pelajaran olahraga. Biasanya ibu-ibu di sekolahan itu menerapkan posisi kontrol seperti apa? Teman, ya betul. Biasanya seperti teman. Yang sangat berbahaya dari kelima posisi kontrol ini, penghukum, apa? Pembuat rasa bersalah. Kenapa? Nah, psikisnya anak menjadi minder, menjadi rendah diri. Karena anak tidak mungkin kalau menghukum ya. Penghukum jika anak sudah marah, dia akan mencoret-coret, dia akan melempar, dia akan menendang, dia sudah mengeluarkan energinya, emosinya. Tetapi kalau pembuat rasa bersalah, yang diserang psikisnya. Jadi apa? Dia akan memendam. Nah, kalau sudah memendam, itu untuk anak sangat berbahaya.
Jangankan anak kita ya, mau mendam perasaan aja sakitnya di mana-mana. Iya, jadi jangan ya, ayolah itu untuk membuat rasa bersalah sebaiknya dihindari. Dan yang tertinggi harus dilakukan adalah manajer. Kalaupun untuk manajer ini posisinya memang susah, sulit, boleh turun atau tidak? Boleh turun ke posisi levelnya, boleh apa tidak? Kalau merasa kesulitan, boleh. Karena memang ini saya sendiri masih tahap belajar nih. Manajer itu memang sungguh sulit untuk dilakukan. Boleh bergeser ke pemantau. Kita memantaunya, kita memberikan konsekuensi. Jika berlarian, konsekuensinya apa? Itu tidak apa-apa. Jika kita mengalami kesulitan dalam manajer, mungkin dengan adanya perlahan-lahan jadi pemantau, lama-lama akan meningkat menjadi manajer. Oke, nah keyakinan kelas. Ibu-ibu sekalian, mendengar kata keyakinan kelas, apa yang terbersit di benak ibu bapak sekalian? Kesepakatan. Apa lagi? Keyakinan kelas itu suatu yang kita yakini berdasarkan kesepakatan bersama, baik antara guru, wali murid, betul, anak dan kepala sekolah, yang nantinya menimbulkan nilai-nilai kebajikan yang diterapkan dalam budaya sekolah. Nah, di sini kenapa keyakinan kelas itu tidak menjadi peraturan kelas? Kenapa? Karena peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh KS dan oleh guru. Anak tidak dilibatkan. Adanya unsur tekanan, itu peraturan kelas. Adanya unsur hukuman dan bersifat memaksa. Peraturan itu seperti tadi ya, memaksa. Kita bergeser, peraturan kelas menjadi sebuah keyakinan. Nah, keyakinan itu apa? Dibuat oleh guru dan anak, mampu menerapkan budaya positif. Anak dapat mengutarakan pendapatnya tentang nilai-nilai kebajikan yang ingin diterapkan di dalam kelas kita. Anak dilibatkan secara langsung, tidak ada unsur paksaan, ya, tertanam dalam diri anak menjadi sebuah keyakinan. Dan biasanya keyakinan kelas itu dibuat apa? Sedikit saja. Ini kami sudah membuat keyakinan kelas sedikit saja agar mudah. Nah, kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas karena kita berada pada tahap pondasi. Pada anak usia dini saya menggunakan simbol hati. Nah, simbol gotong royong, menjaga kebersihan, datang tepat waktu, merapikan mainan. Di sini ada tayangan, sebuah tayangan saat membuat keyakinan kelas. Nah, mari kita amati. Ternyata mereka sangat antusias. Kegiatannya yang mengarah pada nilai-nilai positif yang diyakini anak-anak, ya, baik anak-anak, baik guru, agar kelas kita menjadi lebih bersih, lebih
ini yang lucu ini. Karena mayoritas anak saya datangnya gasik sekali. Banyak itu. Dengan keyakinan kelas kita, semoga anak-anak berangkatnya menjadi lebih apabila anak-anak menggunting dan menempelkannya di sini, ya, di sini nanti ditempelkan. Siap? Tidak usah berebut, kita bekerja sama secara kelompok, oke? Siap? Proses saat menggunting simbol-simbol atau gambar pembuatan keyakinan kelas. Oke, Bu Tanwin, gunting. Sudah jadi? Oh ya. Oh, sudah jadi. Oke, sekarang siap tinggal dilem. Bagaimana sih ini sudah jadi? Belum, tidak apa-apa. Yuk kita dilem semuanya. Nah, dilem. Sudah semua? Ya, mari kita menempel. Proses menempel keyakinan kelas. Karena anak pada tahapan ini belum dapat menulis dengan sempurna, maka saya membantunya. Saya yang menuliskannya berdasarkan dengan gambar yang mereka pilih. Menjaga kebersihan. Menjaga menjaga kebersihan. Ini apa? Jangan tempat waktu. Boleh ibu-ibu sekalian kalau membuat keyakinan kelas, saya kan menggunakan simbol yang seperti ini, boleh lebih kreatif lagi, menarik lagi. Pasti rekan-rekan sudah tergambar ini untuk pengalaman keyakinan kelas. Terharu. Saling menghargai, gotong menjaga kebersihan, terus semakin merapikan. Setuju? Alhamdulillah setuju. Karena dibuat bersama sama dan itu alhamdulillah terbukti. Setelah kegiatan ini ada yang menyapu, ada yang membuat kertas-kertasnya sendiri dirapikan. Anak-anak, insya Allah anak-anak kecil sangat mudah banget kita berikan edukasi seperti ini. Nah, itulah hasil keyakinan kelas kita. Dan yang ini penerapan yang dalam pendidikan guru penggerak ada segitiga restitusi. Nah, agar mendisiplinkan anak. Segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Mengembalikan tindakan yang keliru anak kepada tindakan yang sesuai dengan keyakinan. Dan yang kedua adalah validasi tindakan, menanyakan sebuah tindakan itu terjadi kenapa. Kita jangan serta-merta langsung menuduh, tapi kita gali dulu. Anak ini berlarian, anak ini memukul teman, anak ini melempar mainan, kita validasi. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apakah tindakan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Membuang sampah pada tempatnya sudah sesuai? Pasti anak akan mengerti. Nah, kita juga akan menayangkan lagi sebuah kasus dalam tadi keyakinan kelas pembuatan, sekarang kasus restitusi, merebut makanan. Ini Mas Main melaporkan bahwa Mas Rehan telah mengambil makanannya dengan paksa. Saya merebutnya. Mas Rehan kenapa melakukan hal itu? Uang saya habis, Bu. Oh iya, tidak apa-apa.
menstabilkan pasti pernah melalui kehabisan uang kesehatan. Kemarin Mbak Anita pernah mengalami Mbak Anita mau membeli roti, uangnya habis, akhirnya tidak jadi. Iya Bu, saya tahu. Sehat, pasti melakukan tindakan tersebut ada alasannya bukan? Iya Bu, uang saya habis buat beli makanan sama buat beli minuman. Saya akan berusaha. Validasi tindakan yang salah tidak. Tindakan merebut makanan dengan paksa adalah perbuatan yang salah. Tahu Bu. Kira-kira tindakan Mas Rehan merebut makanan dengan paksa melanggar keyakinan kelas atau prinsip dari Mas Rehan tidak? Nah, ini menanyakan keyakinan kelas, saling menghargai. Kelas apa yang Mas Rehan melanggar? Saya tidak mengurangi kerja yang peduli perasaan orang Orang lain sudah mengganggu Mas Rehan. Peduli dan menghormati perasaan orang lain penting atau tidak? penting. Nah, kalau tahu penting, berarti kedepannya Mas Rehan akan melakukan tindakan apa? Nah, ini restitusi. Berani-berani dan ada meminta maaf kepada Mas Naim. Pinter, Bu Guru setuju sekali sih, ya. Bu Guru juga akan memberitahu orang tua mencarikan solusi. Bawakan kertas dengan tanda sekolah, mencari solusi bersama teman-teman. Iya Bu. Terima kasih. Sama-sama Mas Rehan. Ada 2 kasus tapi untuk mempersingkat waktu hanya 1 saja ya yang diputarkan. Selanjutnya yang terakhir dilewati saja. Terima kasih. Begitulah materi yang bisa saya paparkan yang sekiranya dapat memberikan pencerahan, dapat memberikan pengalaman baru dalam dunia pendidikan. Marilah kita belajar bersama-sama, nggih. Saling berkolaborasi, bersinergi agar pendidikan menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Waktu saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih atas materi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Nursi Hadayati. Meningkat ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya akan membuka dengan waktu yang terbatas dengan 2 orang penanya. Monggo. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana cara merestitusikan anak PAUD? Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Tata atas pertanyaannya. Kemudian untuk 1 orang penanya lagi, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pertama ya bertanya ya Bu Nur ya. Kita ini sebagai pendidik ya, bukan pengajar di TK ya. Kita harus dapat memberikan budaya disiplin positif kepada anak. Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana usaha kita sebagai pendidik agar budaya positif tersebut dapat diterapkan kepada anak tanpa ada paksaan dari guru, agar anak itu bisa memahami apa itu budaya positif dan disiplin yang harus diterapkan di lingkungan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada 2 orang penanya. Saya akan membacakan pertanyaan yang pertama dari Bu Tata tentang bagaimana sih cara merestitusikan anak PAUD, karena kita akan di lembaga PAUD jadi kan berbeda dengan yang di pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua dari Ibu Kusmiati, sebagai pendidik kita kan harus memberikan disiplin positif. Kemudian pertanyaannya, bagaimana usaha kita agar dapat menerapkan disiplin positif di lingkungan
pendidikan tanpa ada paksaan, karena kita tahu kan anak-anak usia dini sulit ya, gampang-gampang aja cara bermain masa kita ke situ. Terima kasih kepada para penanya. Saya akan memberikan waktu kepada pemateri untuk menjabarkannya. Alhamdulillah, terima kasih rekan-rekan hebat. Ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama, bagaimana cara merestitusikan pada anak usia dini? Restitusi adalah pengembalian jati diri secara lebih kuat kepada kelompoknya setelah dia itu melakukan kesalahan. Yang pertama, untuk anak, saat kita melakukan restitusi, sebaiknya dilakukan itu di ruangan berbeda, ya, jangan di depan umum. Kasihan, walaupun mereka anak-anak tapi sudah memiliki rasa malu, rasa tidak percaya diri. Yang pertama ya, di tempat yang berbeda. Yang kedua, segera melakukan restitusi, karena kalau selang beberapa hari kadang kita lupa, ya, anak melakukan apa dan anak juga melakukan tindakan seperti apa, jadi tidak terarah. Yang ketiga, kita harus menstabilkan dulu bahwa setiap anak itu pernah dan bisa melakukan kesalahan. Nah, setelah menstabilkan, kita validasi apakah tindakan mereka salah atau tidak. Nah, setelah divalidasi akan ketemu suatu jawaban, iya Bu Guru, saya salah merebut makanan, saya salah membuang sampah tidak pada tempatnya atau sembarangan. Iya Bu Guru, saya salah memukul teman. Nah, setelah divalidasi menanyakan keyakinan kelas. Kenapa perlu dibuat keyakinan kelas? Ya karena itu agar tercipta budaya-budaya positif. Kita kembalikan lagi jika anak sudah mulai menyeleweng, melanggar. Jadi mereka akan kembali ke jalurnya. Seperti itu nggih, ada 5 ya, Mbak Tatang nggih. Dan yang kedua, penerapan budaya positif di lingkungan TK. Budaya positif. Anak itu cenderung lebih ke tindakan nyata. Orang mau asal diperintah, tapi Bu Guru langsung melakukan aksi nyatanya. Contoh, ayo kita merapikan mainan. Bu Guru ya orang ngoprak-ngopraki, tetapi ikut. Iya betul, kita ikut. Lah Bu Guru lebih menang baik, Bu Guru lebih HP-an, astagfirullah. Jangan ya, kita tidak seperti itu. Bukan guru-guru seperti itu ya. Setelah itu kita menjadi contoh, melakukan tindakan nyata. Kita tidak segan-segan karena kita berada pada masa fondasi. Kita cerewet nih, cerewet dalam arti kebiasaan baik. Kita tidak bosan-bosan mengingatkan anak bahwa kebiasaan baik itu perlu dilakukan sejak kecil agar tertanam nilai-nilai kebajikan yang nantinya menghantarkan ke arah yang lebih baik lagi dan menjadi budaya yang baik. Seperti itu Ibu Kusni penerapannya di lingkungan sekolah. Terima kasih. Apabila banyak kekurangan, itu mutlak dari saya pribadi. Dan saya mengharapkan keikhlasannya, keikhlasan kalian untuk memaafkan. Sekali lagi saya bukan orang yang pintar, orang yang hebat. Kita belajar bersama, berkolaborasi bersama. Saya yakin ibu-ibu sekalian jauh lebih berpengalaman, lebih luas lagi rekan-rekanannya. Kita sama-sama belajar. Seperti itu, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya yaitu kesimpulan pada materi hari ini. Yang pertama adalah tentang disiplin positif, yang kedua restitusi, yang ketiga posisi kontrol guru, yang keempat keyakinan kelas, dan yang kelima signifikan restitusi. Kemudian jawaban dari 2 pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Tata dan Bu Kusniati adalah yang pertama, restitusi merupakan pengembalian jati diri, di mana harus dilakukan di ruangan yang berbeda. Segera melakukan restitusi, segera menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, mencarikan solusi, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Kemudian yang kedua pertanyaan dari Bu Kusni yaitu tentang bagaimana sih menerapkan disiplin positif pada lingkungan
TK, pendidikan TK atau PAUD. Yang pertama itu anak itu cenderung mengimitasi nih, melihat bagaimana orang yang lebih tua melakukan sesuatu, maka dia akan cenderung untuk menirunya. Yang kedua yaitu tidak bosan mengingatkan anak. Jadi guru TK itu harus cerewet ngomongin, aja kayak gue, aja kayak gitu, kurang baik begitu. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan. Kemudian yang meningkat acara yang terakhir yaitu penutup. Kita tutup acara hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Saya hantarkan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya pada ibu-ibu sekalian. Saya mohon maaf bila selama saya memandu acara pada hari ini banyak melakukan kesalahan, banyak salah kata, itu datangnya dari saya sendiri. Akhirul kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Iya, keyakinan kelas adalah suatu kegiatan ya yang mengarah pada nilai-nilai positif yang diyakini anak-anak ya, baik anak-anak, baik guru, agar kelas kita menjadi lebih bersih, lebih bagus, lebih baik. Nah, kira-kira anak-anak kepingin seperti apa kelas kita? Bersih, rapi, indah. Apalagi kalau terhadap teman, anak-anak harus bagaimana? Saling apa? Saling sayang, menghargai, saling bekerja sama. Iya, Bu Guru di sini punya macam-macam gambar. Ya, coba anak-anak berdiri ke mejanya Bu Guru. Nah, di sini anak-anak tadi anak-anak sudah menyebutkan ya beberapa keyakinan kelas. Di sini ada beberapa simbol ya yang menggambarkan atau mengartikan dari yang anak-anak tadi. Ada apa saja? Coba anak-anak kepingin apa saja keyakinan kelasnya? Apa? Oh ini ya, ini bisa menggambarkan apa? Saling saling sayang, saling menghargai sesama teman. Nah ini yang tadi kepingin kelasnya bersih, simbolnya ini apa? Digambarkan dengan membuang sampah. Anak-anak setuju membuang sampah pada tempatnya? Setuju. Nanti dipilih. Nah setelah itu apa lagi? Oh ini, oke siap. Ini apa? Siapa yang tahu dari gambar ini? Membereskan mainan yang setelah digunakan, baik mainan atau alat belajar. Apalagi? Oke, ini siapa yang tahu? Bekerja sama atau bergotong royong. Setuju keyakinan kelasnya bergotong royong? Iya. Apalagi dari gambar yang ini? Mana? Oh iya Mas Nail. Ini ada gambar jam, ada gambar sekolah. Biasanya anak-anak harus apa? Berangkat sekolahnya tepat waktu. Ya, siapa yang kalau berangkat sekolah kelas? Angkat tangan. Aduh, ya dengan keyakinan kelas kita, semoga anak-anak berangkatnya menjadi lebih pagi lah. Anak-anak menggunting dan menempelkannya di sini. Ya, di sini nanti ditempelkan. Siap? Tidak usah berebut, kita bekerja sama secara kelompok.
Nama saya Samuel. Saya membuat keyakinan kelas bersama Bu Guru. Saya akan datang tepat waktu. Saya akan membuang sampah kepada tempatnya. Dan kelas akan menjadi bersih. Terima kasih. Nama saya Alika. Saya sangat senang karena membuat keyakinan kelas dengan Bu Guru. Saya bergerak baik dengan teman-teman dan Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Warsia, Kepala TK Pertiwi 3 Sokawera, dari Guru Bu Nur Sri Haryati, calon guru penggerak Angkatan ke-7. Setelah Bu Nur Sri Haryati mengadakan seminar diseminasi penyebaran budaya positif di sekolah, semoga pemahaman tersebut akan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat diterapkan di sekolahnya masing-masing agar pembelajaran menjadi lebih baik dan lebih berhasil. Materi yang kemarin diberikan kepada rekan-rekan diantaranya membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas biasanya dibuat oleh kepala sekolah dan guru. Anak-anak tidak terlibat, tapi itu akan membuat anak menjadi dipaksa, merasa dipaksa, menjadi merasa ada hukuman, dan menjadi anak-anak menjadi takut. Kalau sekarang pemahaman yang telah diberikan oleh Bu Nur Sri Haryati, kita membuat bersama-sama anak-anak dan guru di dalam kelas membuat keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak agar dapat dipahami dan diingat setiap hari oleh anak-anak. Dan guru selalu mengingatkan apa ya keyakinan yang sudah kita buat bersama dan yang disepakati bersama. Di antaranya itu, semoga pemahaman-pemahaman itu akan dapat diterapkan di TK rekan-rekan semua. Hanya itu, semoga semua dapat bermanfaat dan bisa mengembangkan pembelajaran di kelasnya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fetri Astuti, teman sejarah